ditinggal pilih routernya. Kalau sudah, kita cek lagi topologinya ya. Nah, topologinya akan seperti ini. Jadi, eh, apa namanya? Semua switch hub ini uplink-nya itu ke router, gitu misalnya. Di lantai bawah ada 10 AP, di lantai atas ada 12 AP. Nah, itu akan secara otomatis muncul ya topologinya. Kurang lebih begitu. Jadi dia kalau kita ada perubahan, dia akan tetap update update yang paling terakhir gitu. Nah, setelah ini selesai semua ya dari kita eh, gambar floor plan. Oh ya, satu lagi ya tadi yang ketinggalan. Nah, di floor plan ini, jadi kita selain kita bisa menempatkan, kita bisa juga visualisasikan ya dengan pasti. Nah, ini kalau sinyal 2,4, coveragenya seperti ini bayangannya. Jadi dia dia akan terbatas di kotak yang warna biru kita tentukan di awal, yang kotak banderisnya itu, gitu. Jadi nggak sampai keluar-luar halaman ya. Jadi cukup cukup clean jadinya. Nah, gimana kalau yang 5 giga? Hasil yang 5 giga seperti ini kurang lebih visualisasinya. Kalau 6 giga kosong. Nah, karena apa? Karena AP yang dipasang ini belum support 6 giga gitu ya. Jadi dia cukup valid. Kalau misalkan juga apa namanya? Kita mau pasang AP, kemudian switch-nya itu eh, kurang portnya, juga akan kelihatan atau ada peringatan gitu ya. Jadi tidak sembarang apa namanya eh, device juga kita pasang gitu. Jadi kita juga ada perhitungannya. Misalkan pasang 12 access point. Jadi kita at least punya 12 port minimal gitu. Jadi kalau kita pakai switch yang 8 port, secara otomatis akan ada peringatan. Jadi switchmu ini kurang portnya gitu kasarannya ya. Oke. Nah, setelah tadi kita lihat topologi, nah bisa kita lihat list perangkatnya. Jadi yang kita sudah planning untuk desain yang tadi itu kita bisa review. Jadi kita perlu satu router, kemudian switch-nya ada dua, AP-nya ada 22, kabelnya ada yang Cat 5, Cat 6, sama kabel fiber yang single mode. Gitu. Dan panjangnya juga sudah disertakan. Gitu ya. Jadi kalau mau apa namanya eh, ada quantity backup juga kita bisa tambahkan. Misal, jadi dalam satu project itu kan floor plan-nya perlu 22, tapi perlu backup 2 unit gitu mungkin jaga-jaga ya. Jaga-jaga ada kerusakan gitu, jadi biar lebih cepat. Nah, itu juga kita bisa tempatkan di sini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa tambahkan harganya ya. Jadi kalau di sini defaultnya kan USD ya. Kalau mau ditambahkan juga bisa add new currency gitu. Oke. Kemudian diskon juga kita bisa tambahkan. Misalkan ya, ini harganya tuh, semisal ini harganya, dan ini per meternya itu misalkan 10.000 gitu ya. Ini Pak. Nah, jadi bisa ketahuan totalnya juga berapa gitu ya. Nah, ini bisa ada tambahan lagi kalau mau ada jasa mungkin ya. Jadi bisa ada namanya additional fees gitu. Misalkan eh, travel cost gitu ya. Itu bisa kita masukkan berapa. Kemudian teskomnya berapa gitu. Jadi kita bisa tambahkan satu lot.
Misal seperti itu akan secara otomatis dikalkulasi. Oh ya, karena kita pakai jaringan yang pakai fiber optik ya. Jadi perlu ada namanya modul SFP. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya, di add aksesoris. Jadi aksesorisnya Omada itu ada ya media converter, ada juga SFP modul. Oke, dan juga kalau memang ada beberapa yang perlu PoE injektor itu juga bisa ditambahkan. Misalkan pakai yang kita bisa filter ya, yang single mode, kemudian yang nah, misalkan kita pakai yang modul 10G ya. 10G kita bisa tambahkan 2 biji misalkan. Nah, jadi kita juga bisa tambahkan harganya. Oke, jadi eh, equipment list bisa kita tambahkan, aksesoris bisa kita tambahkan, dan juga additional fees juga kita bisa tambahkan. Jadi cukup lengkap ya. Nah, setelah semuanya oke, kemudian kita bisa ekspor. Nah, di sini yang bisa kita dapatkan data printout-nya seperti apa gitu. Di tour plan kalau mau dicentang juga, dan misalkan kita all aja ya, nanti hasilnya seperti apa biar ketahuan semuanya. Nah, kita coba PDF ya. Nah, di sini ada namanya project name, Omada Hotel, author name-nya siapa, company-nya apa gitu. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya watermark. Watermark ini kalau memang ada yang diperlukan bisa di-enable, cuman catatannya memang agak mengganggu ya, kalau menurut saya pribadi. Oke, kita coba ekspor ya, yang PDF. Oke, tinggal ditunggu ya, masih eksportik. Oke, hasilnya akan langsung terdownload ya. Jadi kalau mau kita buka, nah, nah ini yang tadi kita enable watermark, jadi copyright 2025 gitu misalnya. Itu akan diulang-ulang ya, atau copyright nama company-nya juga boleh. Gitu. Kalau mau ada watermark ya. Jadi cuman memang agak mengganggu sih. Jadi tergantung dengan preferensi masing-masing juga. Gitu. Nah, kita coba yang tanpa watermark kali ya. Ini tinggal di uncheck, kemudian kita confirm. Nah, jadi kalau tanpa watermark tampilannya seperti ini ya, cukup clean, cukup menarik. Jadi yang pertama itu ada informasi terkait dengan equipment listnya apa aja, gitu ya. Sudah kita tambahkan ya, termasuk aksesoris, termasuk juga additional fee-nya. Gitu. Nah, kemudian juga akan muncul topologinya seperti apa. Kemudian placement map-nya juga kelihatan, jadi penempatan AP-AP-nya itu seperti apa, penempatan switch-nya seperti apa. Nah, kemudian device list per lantai juga akan muncul ya.
Nah, kemudian yang pasti heat map-nya juga pasti muncul. Nah, ini untuk sinyal yang 2,4. Dan di sini ada keterangan warna. Jadi kalau dia warnanya kuning gitu misalnya, kita tinggal cari referensinya di sini. Dia berapa dB dapatnya di tempat yang agak kuning ini gitu. Oke, kalau untuk yang ground floor 5 giga, coveragenya secara visual bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada satu titik area yang berwarna orange, itu kurang lebih dia di 70 dB-an ya. Gitu. Oke, yang 6 giga kosong karena AP-nya nggak support 6 giga. Nah, cabling diagramnya juga sudah bisa kelihatan juga. Tuh. Di kabel yang pakai Cat 5, kelihatan dia warna kuning. Nah, tadi kita ganti salah satu kabel sebagai contoh ya. Yang Cat 6 itu berwarna merah, yang hijau itu kabel apa namanya fiber optik yang single mode ya. Oke, kemudian ini yang dibahas yang second floor, placement map, development list, sama ya, repeat lagi. Oke, placement sampai. Oke, nah jadi itu kalau yang versi PDF ya. Nah, kalau mau lihat versi yang Excel mungkin ya, kita coba tes satu. Jadi dia akan dipisahkan antar sheet. Jadi setiap equipment list satu sheet, kemudian topologi satu sheet dan seterusnya. Itu jadi lebih lebih clean. Kalau kita tadi yang pakai PDF kan perlu scroll, scroll ke bawah ya. Nah, disesuaikan nanti sama preferensi masing-masing. Jadi sukanya yang pakai format apa hasil ekspornya gitu. Oke, sudah selesai. Kita tinggal buka. Oke, sebentar. Kelihatan. Oke, terlihat ya hasilnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Di pojok kiri atas ada logo. Kemudian perangkatnya juga sudah terlihat sampai unit-unitnya. Kemudian juga di placement map itu ada sheet-nya sendiri. Gitu. Topologi juga ada sheet-nya sendiri. Gitu. 2,4 coverage. Kemudian 5 giga coverage. Dan seterusnya. Gitu. Jadi kurang lebih dari awal proses kita melakukan perencanaan jaringan sampai ekspor itu sudah sangat cukup lengkap ya. Jadi misalkan itu bisa dijadikan acuan kalau memang mau submit penawaran mungkin atau mau mengajukan planning design ke sebuah hotel misalnya gitu. Jadi untuk menunjang apa ya data-data yang kita submit kepada klien gitu. Oke, mungkin untuk sesi sharing kita eh, cukup ya dari sisi presentasi dan juga live training. Mungkin sini sudah banyak ya. Di chatbox tadi sudah dibantu sama rekan saya ya untuk apa namanya eh, pertanyaan dan jawabannya ya. Nah, jadi kita sudah melakukan presentasi, kemudian juga sudah live training. Nah, kemudian sesuai dengan info di awal bahwa kita juga akan ada yang namanya quiz ya. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti kuisnya untuk mendapatkan door prize gitu ya. Nanti linknya kita bisa cantumkan di chat box. Sebentar.